Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Andika Arianto dan NIM 21710047. Perkenalkan, nama saya Reza Nanta, NPM 21710052. Perkenalkan, nama saya Sudarman, NIM 21710054. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari, NIM 21710063. Jadi yang akan mempresentasikan materi kali ini adalah Saudara Yusril. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril dengan NPM 21710055. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3B sebagai pemateri untuk memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul kaitkan peran lembaga negara yang turut serta dalam pengambilan kebijakan kesehatan. Nah, di sini ada 4 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa itu kebijakan kesehatan. Yang kedua, kenapa harus lembaga negara yang mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu kaitkan peran lembaga negara yang turut serta dalam pengambilan keputusan atau kebijakan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu jenis institusi atau fasilitas kesehatan masyarakat. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu kebijakan kesehatan. Definisi kebijakan kesehatan sendiri adalah keputusan, rencana, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu di dalam suatu masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kebijakan kesehatan itu merupakan suatu bentuk keputusan atau bisa berupa aturan-aturan atau rencana yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang di bidang kesehatan. Kemudian kebijakan tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau diterapkan dalam kehidupan atau ruang lingkup kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mengubah determinan-determinan kesehatan sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesehatan mereka dan pemerintah dapat mencapai tingkatan kesehatan yang diharapkan. Salah satu bentuk kebijakan kesehatan yang dapat kita lihat yaitu kebijakan kesehatan yang ada pada pelayanan di rumah sakit. Contohnya seperti pelayanan instalasi gawat darurat, rawat inap, laboratorium dan radiologi yang dilaksanakan dalam 24 jam. Kemudian contoh yang kedua yaitu pelayanan pasien instalasi gawat darurat harus diutamakan dengan waktu pelayanan yang lebih cepat. Kemudian yang ketiga yaitu seluruh staf yang ada di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar pedoman atau sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada rumah sakit. Baik, langsung saja pada pembahasan yang kedua yaitu kenapa harus lembaga negara yang mengambil keputusan. Ya, karena lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan di mana pemerintahan memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga merupakan pimpinan yang mengatur komunitas di wilayah tertentu yang ada di suatu negara, sehingga apabila di suatu wilayah tertentu terdapat masalah-masalah yang ada pada negara tersebut, maka pemerintah wajib untuk membuat kebijakan atau mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut yang ada di masyarakat. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu kaitkan peran lembaga negara yang turut serta dalam pengambilan kebijakan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa lembaga negara itu memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan ataupun keputusan. Oleh karena itu, di sini kami mengaitkan peran lembaga negara dalam pengambilan kebijakan kesehatan pada kasus COVID-19. COVID-19 merupakan salah satu wabah virus penyakit yang menjangkit hampir di seluruh dunia. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dari satu orang ke orang lain melalui droplet atau tetesan kecil yang dihasilkan saat seseorang terinfeksi batuk, bersin maupun menghembuskan nafas. Akibat dari masalah pandemi COVID-19 ini menyebabkan atau menimbulkan masalah-masalah kesehatan di seluruh dunia, sehingga setiap pemimpin yang ada di negara-negara yang ada di seluruh dunia harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah kesehatan ini. Nah, salah satunya itu di negara Indonesia, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan atau memberikan kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan untuk menangani masalah COVID-19 ini. Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam bidang kesehatan terkait dengan penanganan kasus COVID-19 ini yang pertama yaitu 65,8 triliun rupiah
dalam penanganan kesehatan. Yang pertama yaitu seperti penyediaan alat kesehatan berupa APBD atau alat pelindung diri, test kit, kemudian reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti pengupgradean 132 rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien COVID-19. Kemudian yaitu kebijakan yang kedua, anggaran sebesar 5,9 triliun untuk intensif tenaga medis pusat maupun daerah. Kemudian yang ketiga yaitu 300 miliar untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Jadi di sini maksudnya pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian santunan uang sebesar 300 miliar bagi para tenaga medis yang mengalami keguguran atau kematian. Karena banyak tenaga kesehatan yang mengalami kematian atau gugur karena terjangkit virus COVID-19 ketika mereka melakukan penanganan pada pasien COVID-19. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian 300 juta per orang untuk santunan atau untuk memberikan anggaran kepada tenaga kesehatan yang mengalami kematian atau gugur pada saat penanganan pasien COVID-19. Kebijakan yang keempat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu pemberian anggaran sebesar 3 triliun rupiah yang dialokasikan kepada subsidi iuran penyesuaian tarif pekerja. Kemudian kebijakan yang kelima yaitu pemerintah memberikan alokasi anggaran untuk biaya perawatan pasien COVID-19 melalui Kementerian Kesehatan. Kemudian kebijakan yang keenam yaitu pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 ini. Selain itu, kebijakan yang ketujuh yaitu relaksasi ketentuan impor alat kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar atau spesialis ESES, SEM atau SAS. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan keempat yaitu jenis institusi atau fasilitas kesehatan masyarakat. Nah, jenis institusi kesehatan masyarakat di rumah sakit seperti posyandu, puskesmas, poskesdes, puskesmas pembantu polindes, kemudian bidan praktek swasta, POB atau WOD. Kemudian jenis fasilitas di Indonesia meliputi praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, kemudian rumah sakit, apotik, unit transfusi darah dan lain-lain. Nah, tujuan dari adanya jenis institusi dan fasilitas kesehatan masyarakat ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke, mungkin itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.